Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Septiani, mahasiswi program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai utang negara dan pembangunan infrastruktur Indonesia dengan melihat risiko dan peluangnya berdasarkan data terkini. Berikut alur presentasi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dimulai dari latar belakang dan urgensi topik, kemudian kerangka teori utang dan infrastruktur, kemudian data makro terkini, kemudian tren utang dan pembiayaan infrastruktur, lalu risiko, peluang, dan ditutup dengan rekomendasi kebijakan. Selama 1 dekade terakhir, pembangunan infrastruktur masif membuat pemerintah bergantung kepada utang. Keterbatasan APBN membuat pemerintah mengandalkan utang yang berupa SBN dan pinjaman untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur. Per Maret 2026, utang pemerintah mencapai 9.920,4 triliun atau sebesar 40,75% dari PDB. Sementara ekonomi tumbuh sebesar 5,61%. Pertumbuhan ini merupakan capaian tertinggi selama 13 tahun terakhir. Ini yang membuat topik ini penting untuk dibahas. Untuk menganalisisnya, kita memakai 3 kerangka teori. Yang pertama adalah debt sustainability, apakah utang bisa dibayar dari pertumbuhan dan penerimaan negara. Kemudian, multiplier effect infrastruktur, atau bagaimana investasi infrastruktur mendorong ekonomi, dan batas fiskal yang diatur Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu maksimal 60% dari PDB untuk utang dan 3% dari PDB untuk defisit. Dari sisi data makro, ekonomi tumbuh 5,61% pada kuartal 1 2026, didorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Terlihat tren pertumbuhan kuartalan yang konsisten naik dari 4,87% setahun lalu. Sektor konstruksi menyumbang 0,53%. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, rasio utang terus naik dari 39,21% di 2023 menjadi 40,75% pada Maret 2026. Sebesar 87,2% utang berasal dari SBN. Pemerintah menargetkan tax ratio naik ke 10,5% dan mendiversifikasi pembiayaan melalui Panda Bond di pasar Cina yang rencananya akan diterbitkan di semester 2 pada tahun 2026 ini. Infrastruktur dibiayai melalui 2 jalur, yaitu APBN dan non-APBN. Jalur APBN dialokasikan untuk belanja negara sebesar 3.153,6 triliun, sehingga defisit dipatok sebesar 689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Dukungan infrastruktur tercermin dalam berbagai program prioritas, antara lain penguatan infrastruktur pertanian dan irigasi dalam agenda ketahanan pangan, kemudian pembangunan infrastruktur logistik seperti pelabuhan dan kawasan industri dalam agenda akselerasi investasi dan perdagangan global, serta penerbitan instruksi Presiden terkait infrastruktur, jalan, dan irigasi daerah yang mengalihkan sebagian beban pembiayaan infrastruktur daerah ke pemerintah pusat. Kemudian jalur non-APBN seperti KPBU, PINA, serta BUMN karya yang dikonsolidasikan dan antara. Konsolidasi 7 BUMN karya ini ditargetkan rampung pada akhir 2026. Risiko fiskal dari pembiayaan infrastruktur berbasis utang yang pertama adalah beban bunga utang yang terus naik menggerus ruang fiskal. Kemudian yang kedua, BUMN karya seperti Waskita dan Wijaya
karya menghadapi risiko gagal bayar obligasi di 2026. Yang ketiga, ketergantungan pada SBN membuat kita rentan terhadap gejolak pasar global dan pelemahan rupiah. Dan yang keempat, ada risiko tata kelola terkait pengalihan dividen BUMN ke dana negara. Tapi ada juga peluang. Dibandingkan Thailand, Malaysia, apalagi Singapura, rasio utang Indonesia masih jauh lebih rendah dan aman. Sektor konstruksi tetap jadi mesin pertumbuhan. Reformasi Cortex mendongkrak penerimaan pajak sebesar 20,7%, dan pemerintah aktif mendiversifikasi pembiayaan. Berdasarkan analisis ini, saya merekomendasikan 6 langkah untuk menjaga utang tetap produktif. Yang pertama, prioritisasi proyek berbasis kelayakan ekonomi dan sosial, bukan pertimbangan politis. Kemudian, penguatan penerimaan negara melalui optimalisasi korteks dan perluasan basis pajak. Kemudian yang ketiga adalah pengawalan restrukturisasi BUMN karya. Kemudian yang keempat, diversifikasi instrumen pembiayaan. Kemudian yang kelima, disiplin defisit. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas dan antara. Kesimpulannya, utang negara bisa menjadi motor pembangunan infrastruktur selama dikelola dengan hati-hati, proyek tepat sasaran, penerimaan negara kuat, pembiayaan terdiversifikasi, dan tata kelola BUMN yang transparan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyusun presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.